terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan, nomor induk mahasiswa PPG 2398014508, nomor peserta PPG 201698542063. Saya adalah seorang guru di SMK Karya Putra Manggala, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 gelombang 3 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara daring di SMK Karya Putra Manggala, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 10 TKJ dengan elemen sistem komputer, materi pokok microcontroller. Dengan capaian pembelajaran, pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami konsep dasar microcontroller dan peserta didik dapat menggunakan port I/O microcontroller untuk berkomunikasi dengan perangkat luar, membaca input, dan menghasilkan output dari microcontroller. Berikut video praktik pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, periksa. Kita berdoa dahulu, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk pembelajaran, saya cek terlebih dahulu kehadirannya. Agni Lidinil Haq, Ahmad Ari Mulyadi, Angga Permana, Anjar Sidik, Ayu Mailani, Disti Aulia Puspita, kemudian Peri Taufik, Muhammad Dharma Panalar, Niha Septiana Pauja, Tia Mutiara, Jili. Berkaitan dengan materi sekarang, di mana kita sebelumnya sudah membahas berkaitan dengan algoritma. Jadi untuk sedikit mengingat, algoritma apa? Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya kita akan mencoba mengaplikasikan penyelesaian masalah berkaitan dengan microcontroller, di mana microcontroller ini adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram oleh kita sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada beberapa aspek penilaian di sini nanti yang akan saya nilai terhadap kalian. Pertama berkaitan dengan tes formatif, tes tulis pengetahuan. Kemudian berkaitan dengan sikap. Sampai sini bisa dipahami? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Jika kita berbicara mengenai kondisi letak geografis kita adalah tropis, maka berbicara dengan peluang atau potensi dalam pengembangan pertanian berkaitan dengan materi kita sekarang, microcontroller, saya akan mengangkat materi berkaitan dengan pengontrol kelembaban tanah. Nah, maka dalam hal kelembaban tanah, menurut kalian seberapa pentingkah kelembaban tanah itu untuk budidaya tanaman atau pertanian? Contohnya? Pakai bahasa Indonesia? Kalau kebanyakan air, itunya
bakal apanya? Tumbuhnya akan busuk. Kalau kebanyakan air. Kalau kekeringan nanti tumbuhannya akan layu atau mati. Oke, yang akan kita bahas sekarang adalah berkaitan dengan microcontroller, di mana pada pengaplikasiannya atau akan kita gunakan untuk mengontrol kelembaban tanah. Kalimatnya bisa dipahami? Insya Allah. Di sini ada perangkat input. Perangkat inputnya berupa sensor kelembaban tanah. Kemudian selanjutnya adalah perangkat bagian pemrosesnya. Kita menggunakan Arduino Uno ya. Selanjutnya untuk perangkat output, kita akan menggunakan LCD sebagai penampil data, kemudian indikator LED, dan pada aplikasi yang sebenarnya, jadi kalau di kebun itu menggunakan pompa air untuk penyiram tanaman. Oke, dari blok diagram tadi, di sini dapat dilihat skema rangkaian dari pengontrol kelembaban tanah yang akan kita aplikasikan nanti. Di sini ada sensor kelembaban tanah pada bagian ini, kemudian di sini microcontrollernya. Di sini kita menggunakan Arduino Uno, kemudian untuk outputnya kita menggunakan LCD sebagai penampil data dari sensor suhu yang diproses oleh Arduino. Kemudian di sini hanya menggunakan indikator LED ya, atau mewakili dari fungsi pompa air nantinya. Bisa dipahami? Dan ini adalah bentuk realnya, bentuk sesungguhnya dari sensor suhu atau soil moisture sensor. Jadi ini difungsikan nanti ditancapkan di dalam tanah. Kemudian nanti dari sini output sini akan keluar data yang nanti diterima oleh Arduino ini. Bisa dipahami sampai sini? Dan selanjutnya ini adalah LCD untuk penampil data. Ini LCD karakter, hanya 16 kolom dan 2 baris. 16 kali 2. Tapi untuk sekarang kita tidak akan menggunakan perangkat hardware ini ya. Kita akan melakukannya melalui aplikasi simulator terlebih dahulu. Tujuannya apa? Karena ini rangkaian elektronika, maka kalau langsung diaplikasikan melalui hardware akan beresiko. Resikonya apa? Kalau terjadi kegagalan atau kesalahan dalam pemasangan, dalam instalasi, resikonya? Rusak. Ya, rusaknya karena apa? Korslet ya. Kebalik kutubnya nanti bisa korslet, artinya ya perangkatnya rusak, artinya harus keluar biaya lagi untuk pembelian perangkat lagi gitu kan. Maka di sini kita menggunakan simulasi atau simulator terlebih dahulu. Baik, selanjutnya sensor kelembaban tanah adalah sensor yang dapat mendeteksi kelembaban dalam tanah yang sangat sederhana tetapi ideal untuk memantau kadar air dalam tanah. Sensor ini terdiri dari 2 probe. Yang disebut probe ini adalah kaki dari sensor kelembaban tanah ini ya. Kaki ini disebutnya probe, disebut probe. Untuk melewatkan arus melalui tanah, kemudian membaca resistansinya untuk mendapatkan nilai tingkat kelembaban. Semakin banyak air membuat tanah lebih mudah menghantarkan listrik, atau resistansinya semakin kecil. Sedangkan tanah yang kering sangat sulit menghantarkan listrik, resistansinya semakin besar. Beberapa sensor kelembaban tanah memiliki spesifikasi tegangan input sebesar 3,3 volt atau 5 volt. Kemudian tegangan outputnya sebesar kurang lebih 4,2 volt dan konsumsi arusnya hanya sebesar 35 mA dan memiliki value range ADC sebesar
1024 bit mulai dari 0. Jadi totalnya 1023. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Boleh dilanjut? Pengertian tersebut bisa dikatakan bahwa microcontroller adalah komputer yang berukuran mikro. Karena kalau kita berbicara mainboardnya aja segede gini gitu kan. Tapi kalau komputer yang real, CPU-nya segede apa? Segede gede lah gitu. Satu pin itu apa ya? Satu kaki ini di microcontroller ini bisa dibuat input atau output. Jadi Arduino ini adalah bagian dari pembuatan software mikrokomputer. Jadi kalau kita berbicara tentang komputer, tidak terlepas dari hardware dan software. Hardware-nya adalah Arduino dan software-nya kita menggunakan Arduino IDE. Jadi satu paket ya, ada hardware-nya, ada software-nya. Maka disebut dengan mikrokomputer. Selanjutnya ada LCD atau Liquid Crystal Display. Jadi yang ini LCD, tapi itu gambar tampilan dari aplikasi simulator ya. Dalam hal ini, dalam kasus ini, nanti LCD ini akan kita fungsikan untuk menampilkan data yang ada di dalam tanah berkaitan dengan kelembaban cahaya. Dalam rangkaian pengontrol kelembaban tanah, LED difungsikan sebagai indikator pada output. Jadi untuk bentuk fisiknya LED seperti ini. Tahu kan kalau LED mah umum ya. Ini gambar-gambar realnya dan ini simbol dari rangkaian elektronikanya. Jadi LED ini terdiri dari dua kutub, anoda dan katoda. Oke. Jadi ini tampilan dari Proteus ya, dimana di atas ada menu bar, kemudian ada zoom seat untuk ngezoom rangkaian, kemudian ada menu view-nya, kemudian untuk merotate komponen, itu memutar atau membalikan komponen. Kemudian library ini berfungsi untuk mengambil komponen dari library Proteus. Kemudian nanti komponen yang dipilih akan muncul di sini di list komponen. Kemudian ada komponen mode di sini, ada power, ada generator, ada oscilloscope, ada voltmeter, ada ampermeter. Terakhir adalah simulator operasional untuk menjalankan simulasi. Selanjutnya kita akan melakukan praktik pembelajaran berbasis masalah ya. Masalahnya apa? Kelembaban tanah. Sekarang kita akan buat kelompok ya. Ahmad Ari Mulyadi ke sana. Angga Permana. Oke. Selanjutnya Niha Septiana Paujia. Ini LKPD-nya dipahami, dibaca per kelompok dulu. Buka aplikasi Proteusnya terlebih dahulu. Sok dibuka aplikasi Proteusnya, cari ada Proteus. Oke, yang udah kebuka ditahan dulu. Oke, semuanya sudah kebuka ya. Perhatikan biar tidak ada yang ketinggalan. Masuk pada new project. New project. Ini semuanya udah di tampilan awal. Di full screen ya. Di tombol paling atas itu ada keyword. Masukkan komponen yang dibutuhkan apa? Namanya apa? Soil moisture. So, diketik.
double klik di list komponen di pinggir yang tampil. Nah, di tengah itu double klik. Oh iya itu aya Arduino Uno. Mega kumaha secara Engke dihapus sok. Eta masukkan double klik. Uno. Double klik. Masuklah sini. Udah LED. Sok kan sini LED di close dulu. Gini. Bapak tadi kirim langsung. Oke, kita ambil yang ini aja dulu. Library yang bagian ini belum masuk. Delete. Tahan dulu. Coba di play. Ininya dinaik turunin. Ini nih. Jadi kalau di atas 60 dia mati. Kalau di bawah 60 dia nyala. Coba dinaik turunin, bener gak? Ini gimana? Sok dibuka Arduino na. Iya teh library-na can masuk. Ini makanya yang baru nih. Sini. Ini belum ada Arduino-nya. Pesan udah ada ini. Bapak naon kieu? Dicek. Kena Aya alow, Pak. Arduino. Bapak kena alow. Kela. Nah. Kela. No board. Oh. Ini boardnya belum ditentuin. Tentukan terlebih dahulu. Tapi Arduino-nya belum ada, maka kita cari library-nya. Arduino, sok ketikkan. Perhatikan semuanya. Jadi di sini di sensor suhu ini, di sini ada bagian input, bagian pemproses dan bagian output. Tiap dari perangkat ini menyatakan tentang istilah kelembaban itu berbeda-beda. Maksudnya gini, misalkan kalau dari sensor suhu ini kelembaban itu satuannya dalam volt. Tapi lain halnya istilah tersebut dengan Arduino. Berapa tadi? Lamun basah teh 1023 bit. Gitu, kartos jadi pahami semuanya. Pada intinya semuanya sama, cuman ketika yang membaca sensor maka satuannya volt. Tapi kalau yang membaca Arduino satuannya jadi bit. Tapi kalau kita yang membacanya dalam persen. Kartos. Jadi kelembaban tanah itu kandungan air di dalam tanah sekian persen gitu kan. Maka di sini dalam pemrogramannya value-nya membaca nilai analog read sensor. Dalam proses ini dikonversi dari tegangan voltase yang dikirim dari sensor suhu dikonversi ke data hitungan di prosesor bagian pemproses. Ini nilai pembagi ini bebas ya. Jadi nilai value yang ini yang dari data-data analog ini dibagi menjadi 10. Di sini saya menggunakan 10,9 hanya untuk mengkalibrasi ketika voltase sensor ini mengirim tegangan sebesar 4 volt B atau kategorinya basah, maka untuk mencapai nilai 100% ini di nilai value dibagi 10,9, maka diharapkan tampil di LCD itu adalah 100%. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Selanjutnya adalah pengkondisian output. Maka setelah data dari RH di sini relative humidity, karena kelembaban itu tidak tetap ya. Jadi bisa naik, bisa turun, maka disebut relatif. Jika if RH kurang dari 60%, maka out di sini adalah terletak pada port D7. Di Arduino ini dibagi 4 kelompok port A, B, C, D, dan di sini saya menjadikan
pada kelompok D, port D7 sebagai output. Maka output port D7 diinisialisasi lagi menjadi output, disebutnya difungsikan sebagai output. Maka ketika kelembaban tanah terdeteksi kurang dari 60%, maka port D7 aktif. Dalam arti akan menyalakan apa? LED di situ di aplikasi. Kalau di realisasinya akan menyalakan apa? Pompa air. Oke, sampai sini bisa dipahami? Dan simulasi ini, karena ini sifatnya simulasi, maka untuk mensimulasikan kondisi tanah naik turunnya, jadi kalau ke atas ini dia kondisi basah, kalau dia turun ke bawah berarti kering gitu. Nah, maka dari sini jika kondisinya tadi apa? Kelembaban kurang dari 60%, lampu menyala. Tapi kalau lebih, lampunya mati. Dan kita bandingkan sekarang posisinya berapa? 71%. Maka lampunya mati, benar atau salah? Pak, tadi di tiap kelompok dikasih LKPD-nya, diisi. Ambil pulpena hukum kan kertas sama ayah. Per input, proses, output itu kan masuknya ke kategori output, input. Satu blok per bloknya itu. Dua. Bukan, itu masih bagian ke sensor tanah. Iya. Iya. Oke, perhatikan terlebih dahulu sambil menunggu yang lainnya mengerjakan. Saya minta tanggapan per kelompoknya berkaitan dengan rangkaian ini. Bisa berkomentar berkaitan dengan alat ini atau inisiatif kalian ke depannya apa yang kira-kira akan dilakukan dengan pengembangan dari pengontrol kelembaban tanah ini. Satu orang per kelompok. Ayo. Tapi yang logis ya, karena di awal kita membahas berkaitan dengan algoritma. Kelompok satu mana? Oke. Gimana? Sangat berguna. Terus? Bisa menguasai keringat sama lembabnya. Jadi kurang sama lebihnya bisa tahu. Bisa tahu kegunaannya. Oke. Bisa dipahami? Tanggapan dari kelompok satu, yang lainnya? Insya Allah. Kelompok 2 tadi mana? Sangat berguna untuk para petani supaya bisa lebih mengetahui tanahnya. Terus? Harapannya ke depannya? Harapannya supaya lebih mengetahui supaya petani lebih giat untuk bercocok tanam. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Berikan komentarnya berkaitan dengan alat pengamatan. memudahkan pertanian. Memudahkan Pertanian. Karena alat ini hanya akan menyiram pada kondisi kategori tanah kering. Jadi kalau kategori tanah basah dia tidak menyiram, dia tidak bekerja itu. Bisa dipahami? Bisa. Mana jubirna kelompok tak? Betul.
Tanggapan kelompok 4 berkaitan dengan alat kontrol kelembaban tanah. Dapat mengetahui naon atuh Dharma. Setidaknya kalian udah dapat 3 referensi loh dari jawaban kelompok 1, 2 dan 3. Nanti kelompok 5 harus paling bagus gitu. Pernah dengar istilah atmosfer? Ini pengontrol kelembaban tanah ya. Oke lah kita berbicara teknologi, tapi itu jauh-jauh teuing sih. Masih di darat gitu. Oke. Mana kelompok 5 ini? Oke, kelompok 5 silakan dengan tanggapan berkaitan dengan alat pengontrol kelembaban tanah. Tanggapan bermanfaat untuk orang-orang yang akan bercocok tanam, terus mengetahui kelembaban untuk bercocok tanam apakah bagus atau tidak tanahnya. Terus Kan tadi lebih ke itu sih Pak pertanyaan. Kumaha lamun kan itu dicalikeun dina taneuh dan benar. Kumaha lamun hujan terus kabanjiran ka keueum. Nah, bakal masih berfungsi atau henteu? Atau koslet atau Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini pertanyaannya sudah jauh ke depan ya. Karena berpikir untuk merealisasikannya. Karena di lapangan tidak menutup kemungkinan bakal terjadi hujan, gitu kan. Sementara ini perangkat elektronika di mana perangkat ini tidak boleh terkena air. Karena air adalah bagian dari penghantar. Maka lamun dia rangkaian ini terkena air, maka yang terjadi akan short, gitu kan. Maka pertanyaannya, bagaimana jika alat ini terkena banjir misalkan gitu kan, atau kehujanan? Ada standar instalasi untuk penggunaan komponen elektronika ya. Ada komponen yang indoor dan outdoor. Jadi untuk komponen ini boleh sing dimasukkan karena sumur oke nggak apa-apa gitu. Tapi untuk yang bagian ini ke bawah. Tapi yang bagian ini nggak boleh. Artinya bagian yang ini harus dibuat waterproof, anti air, atau ditaruh di box, dikasih peneduh kayak gitulah kalau di kebun gitu. Tapi kalau untuk yang ini tidak masalah, karena memang penerapannya ditanamkan di tanah kan. Itu bisa dipahami sampai sini? Ada lagi pertanyaan? Tidak? Berarti sudah paham ya? Oke. Itu LKPD-nya udah selesai? Boleh dikumpul? Udah? Good. Mana? Udah? Udah? Oke, perhatikan terlebih dahulu semuanya. Jadi berkaitan dengan alat pengontrol kelembaban tanah ini, setidaknya dalam proses pertanian ada satu pekerjaan yang ketika kita abaikan, tapi proses kerjanya lebih maksimal gitu. Karena pekerjaan tersebut sudah dilakukan oleh mesin atau robot atau komputer, gitu kan? Nah, maka di kemudian hari atau di pertemuan berikutnya kita akan mencoba mengaplikasikan, merealisasikan alat ini di tanah langsung. Jadi kita nanti ke depannya praktek bukan di lab, bukan di tempat seperti ini, melainkan kita akan terjun ke lapangan langsung gitu. Siap? Siap. Banyak materi yang berkaitan dengan komponen-komponen yang akan digunakan nanti.
karena kan ini perangkat elektronika, karena akan ketika kita berhadapan di lapangan akan ada risiko yang lebih tinggi berkaitan dengan misalkan kegagalan dalam pembuatan rangkaian gitu. Bisa dipahami? Jadi nanti dalam prakteknya jangan main pasang aja gitu, diusahakan perhatikan petunjuk kerjanya, atau kalau masih ragu bisa tanya rekan teman kelompok, atau bisa langsung bertanya dulu kepada saya gitu. Bisa dipahami semuanya? Siap untuk merealisasikan alat ini? Jadi untuk hari ini kita cukupkan sekian. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dahulu, berdoa dalam hati, mulai. Oke. Sok, boleh pulang. Hati-hati di jalan. Maaf sih, balik di bapak ada Pak. Di sana pilih peryogi ku wali kelas, oke? Kanggo penilaian.